Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Dr. Taufik Hendra Kusuma, MBA, Direktur Keuangan Waskita. Nah, kesempatan yang bagus ini kita mau manfaatkan untuk mendengar lebih jauh mengenai prospek bisnis konstruksi di Indonesia, nggak cuma Waskita aja, tapi juga industri perusahaan sejenis, industri yang sama. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Taufik atas waktunya di pagi hari ini. Mungkin kita langsung mulai supaya bisa langsung jalan. Untuk waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Baik, saya sudah kirim materi, mungkin bisa sambil di-share ya sedikit. Oke. Oke, Baik, materinya saya yang share ya Pak ya? Boleh Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dari IKA Prama yang saya banggakan. Hari ini kita ngobrol sedikit ya tentang sektor infrastruktur khususnya konstruksi ya, karena infra ini ada beberapa, dan nanti kita diskusi aja ini. Mungkin Bapak dan Ibu juga banyak yang lebih aktif ya di market dan juga mungkin lebih paham kondisi market sehari-hari. Tapi mudah-mudahan nanti dari beberapa paparan singkat ini nanti kita bisa melihat perbandingan antara bagaimana market melihat dan bagaimana kami melihat. Nah, kira-kira itu menjadi penting gitu ya. Kira-kira itu karena hints di antara dua itulah yang kadang-kadang menjadi bridging-nya gitu ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, ini mungkin boleh ke slide 1. Jadi bisnis konstruksi ini, jasa konstruksi ini kan sektor yang selalu kalau di market itu dalam setahun terakhir ini dibully ya. Boleh dibilang seperti itulah ya, dibully. Jadi kita bisa melihat kalau di pasar modal itu indikatornya jelas sekali ya, gimana trennya dan lain-lain seperti itu. Hal yang menarik boleh Pak ke slide-nya Pak. Hal yang menarik adalah sebenarnya sektor ini punya prospek nggak sih? Itu kan sebenarnya yang konteks yang paling penting itu. Karena kalau nggak punya prospek, ya buat apa gitu kan, baik untuk yang sifatnya itu trading daily itu ya, maupun yang jangka panjang dalam konteks misalnya investasi atau value investing atau apakah masuk growth investing dan lain-lainnya. Tapi pertanyaan mendasarnya itu sebenarnya sektor ini tuh masih punya prospek nggak sih, atau jangan-jangan lagi sunset. Nah, ini kan penting nih, apalagi kalau lihat beritanya kan serem-serem ya, Waskita masuk PKPU ya, tahun lalu terancam default gitu kan, utangnya gede banget gitu. Ya itu betul, itu adalah masalah korporasi. Tanggal 17 ya. Itu adalah Tapi di sisi lain itu kita yang tidak bisa di-argue adalah bahwa sisi keekonomisan dari pembangun infra itu ada. Itu dan orang nggak banyak komen, kecuali komennya itu sisi minor maintenance. Misalnya seperti jalannya udah rusak nih Pak, gitu kan. Sekarang bergelombang, tolnya kayak naik kuda gitu dan lain-lain. Tapi bahwa sekarang Jakarta Semarang bisa 5 jam, gitu. Jakarta Surabaya bisa 8 jam, Lampung Palembang sekarang bisa 4 jam sampai 5 jam kalau dari Bakauheni. Itu adalah manfaat yang secara keekonomisan itu sudah terjadi, dan itu nggak di-argue. Jarang banget gitu yang argue soal itu gitu. Kecuali jalannya bolong Pak, kemarin ada orang kecelakaan meninggal dan lain-lain ya. Sifatnya itu lebih ke aspek maintenance ya, seperti itu. Nah, kalau kita flashback sedikit ya, sektor konstruksi lah ya. Konstruksi itu kan market leader-nya sebenarnya tetap BUMN karya gitu. Mau nggak mau begitu. Walaupun ada yang swasta, tapi kalau di ranking gitu tetap yang top-topnya itu dari karya gitu kan. Sehingga kan memang kemudian ada kebijakan bahwa karya itu, BUMN karya hanya boleh mengambil proyek 100 miliar ke atas. Karena kalau itu mau diambil juga habis tuh bisa nanti yang lain gitu. Nah, kalau hubungannya itu dengan karya itu sangat tergantung dari APBN.
Itu asumsi utama gitu. Karena bagaimanapun yang membuat BUMN karya itu kapitalisasinya tinggi atau revenue-nya itu tinggi, bagaimanapun tergantung seberapa besar budget APBN. Kalau budget APBN-nya itu skema maupun angkanya itu berubah, itu akan mengubah juga proyeksi dari masing-masing BUMN karya. Dan terusannya ke bawah. Karena BUMN karya itu konstruksi, di bawahnya itu nanti akan ada yang sifatnya itu material supply ya, seperti beton, semen, dan lain-lain gitu ya. Ada juga sektor ikutan ya, seperti misalnya nanti pariwisata yang ada jalannya, kemudian ada properti, dan lain-lain ya, seperti itu. Itu ikutannya. Tapi yang faktor yang utama itu sebenarnya adalah berapa besar APBN. Nah, kalau kita lihat di APBN 2022 itu ya, kita bisa melihat bahwa anggaran infra itu ada 365 triliun. Memang ini turun ya dibanding dengan APBN di 2021 ya. 2021 itu nilai anggaran infra terbesar dalam sejarah kita, itu mencapai 417 triliun ya. 417 triliun di 2021 ini naik hampir 49% sekitar itu dibanding anggaran 2020 di 281. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa anggaran yang tadi itu yang besar sekali itu di 2020 itu sebenarnya di 2020 itu sebenarnya adalah kompensasi di 2021 itu sebenarnya adalah kompensasi dari kecilnya atau tidak terserapnya anggaran di 2020 karena kondisi pandemi. Jadi kalau kita ini bikin CAGR lah ya, atau kita bikin rata growth-nya itu dari 2018, 19, 20, 21 dengan kita mengabaikan outlier di 2020, sebenarnya anggaran infra kita itu meningkat dari level 200-an sekarang ke level 300-an. Itu summary-nya. 2020 itu emang anomali. Semua serba anomali di 2020. Ya, seperti itu. Artinya adalah bahwa secara sinyal ini ini budget infranya meningkat. Sehingga nanti proyeksi pendapatan untuk BUMN karya juga biasanya meningkat gitu ya. Nah, itu akan terlihat biasanya nanti di masing-masing proyeksi emiten, karena banyak BUMN karya itu udah jadi emiten di market. Itu juga kelihatan berapa nilai kontrak baru atau book order ya itu yang akan dicapai. Itu akan kelihatan, itu akan inline nanti dengan terutama dengan budget pemerintah. Nah, ini kalau kita lihat data yang ada di slide ini ya, ini sektor konstruksi ini kelihatan gitu ya. Kalau kita trace back sejak 2016 itu dengan mungkin perkecualian di 2020, kita bisa melihat bahwa kalau kita foto dari sisi bank gitu ya, dari sisi bank itu pertumbuhan KI dan KMK ya, kredit investasi dan kredit modal kerja juga tumbuh gitu ya. CAGR-nya 21% lah ya. CAGR 21%. Kemudian juga pertumbuhan CAGR Bank BUMN juga tetap leading gitu karena memang program infra itu ya ini kan ceritanya program infra diberikan ke BUMN karya dominan ya gitu. Sehingga BUMN karya itu kan menjadi tanda kutip seperti kuasi APBN kan. Harusnya kan APBN tapi BUMN karya. Nah, di BUMN karya pendanaannya itu tidak menggunakan dana pemerintah. Ya. Kalau ada PMN itu kecil ya. Sebagai perbandingan misalnya ya, Waskita itu dikasih penugasan Tol Jawa, itu mungkin kebutuhan total investasinya lebih dari 100 triliun. Gitu. PMN yang kita peroleh 3,5 triliun di tahun 2015. Gitu. Jadi logiknya adalah investasinya ada, kebutuhan dananya dari PMN dimodalin pemerintah 3,5, mungkin ekuitas internal mungkin anggaplah in total jadi 10 triliun gitu ya. Sisanya dari mana? Sisanya terpaksa ngambil dari utang. Sehingga ini menjadi justified kalau kita melihat bahwa
akhirnya sumber pendanaan yang sifatnya utang dari bank ataupun dari dari bank, dari market, obligasi atau sumber lain itu menjadi meningkat. Gitu. Karena tadi investasi sama dengan modal equity gitu ya, ditambah modal kerja. Equity-nya cuma disediakan pemerintah 3,5 ditambah internal berapa gitu, sisanya terpaksa dari loan. Ya. Itulah yang membuat profil dari BUMN karya itu loan-nya tinggi. Jadi kalau kita ngelihat rasio-rasio fundamental di market, kita bisa melihat bahwa rasionya itu tinggi semua. Dan siapa yang paling tinggi? Yang paling banyak tugasnya. Nah itu waskita, gitu kan. Jadi Tol Jawa sudah hampir tersambung, sekarang sudah hampir ujungnya itu kan Banyuwangi ya. Ujungnya Banyuwangi. Kalau dari yang sebelah barat kan sudah ada nih dari Merak ya gitu. Waskita sudah sambungkan 1.000 kilo ya di situ. Saat ini Probolinggo Banyuwangi sedang dikerjakan jasa marga. Tapi konsekuensinya tadi itu, karena pemerintah dananya terbatas, BUMN karya disuruh ngerjain, akhirnya loan jadi sumbernya. Kenapa Bank BUMN kemudian banyak? Ya karena mau nggak mau pemerintah pasti akan juga mengendorse gitu kan, bahwa ini dalam rangka program pemerintah, maka kemudahan fasilitas itu menjadi preferensi gitu ya. Walaupun di belakangnya itu mempunyai misalnya garansi pemerintah ya, seperti yang dimiliki oleh HK gitu ya, atau beberapa proyek yang baru-baru sekarang ini dijamin oleh pemerintah seperti yang di Waskita gitu ya. Tapi pada dasarnya yang menanggung hutang tetap perusahaannya gitu. Nah itulah yang membuat profilnya itu menjadi menjadi beda sekali antara pra penugasan dengan setelah penugasan. Itulah yang kalau dalam diskusi kami dengan regulator, dengan pemerintah itu, kita selalu merefresh bahwa sisi keekonomisan itu tercapai, gitu kan. Tapi dari sisi finansial korporasi, semua yang ada di BUMN Karya yang melakukan penugasan pasti tertekan. Dan gini, logiknya itu kemudian kita sederhanakan seperti ini. Kami sudah melakukan penugasan gitu kan, dan penugasannya relatif sudah berhasil. Saat ini efek penugasan adalah perusahaannya dalam kondisi tertekan. Sehingga wajar kalau misalnya salah satu solusi yang kita propose untuk mengatasi ketertekanan ini adalah dikembalikan kepada pemberi tugas, yaitu pemerintah lagi. Nah, understanding ini sudah ada, gitu kan? Understanding ini sudah ada, tapi pemerintah bagaimanapun punya keterbatasan dari si budget dan lain-lain. Sehingga memang beberapa insentif fiskal pemerintah itu mulai disalurkan, dan kami di Waskita sudah mulai menerimanya ya. Tapi kalau apakah itu misal bisa mengcover kembali ke situasi semula, itu nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Nanti saya hanya mau menggambarkan bahwa secara makro ini program infrastruktur itu untuk jalan terutama itu relatif sudah tercapai, walaupun masih ada beberapa yang progres, tetapi dari sisi korporasi menjadi tertekan. Kira-kira in summary seperti itu. Nah ini kita bisa terlihat di sini ya, bahwa kalau kita lihat dari top line itu ya, dari top line pendapatan usaha, kita bisa lihat bahwa di tahun awal-awal program infra itu dicanangkan itu pendapatan dari BUMN karya itu ya, lompat drastis kan. Waskita, Wika, PP ya, Adi mungkin relatif stabil ya. Tetapi yang 3 top 3-nya ini yang banyak dapat penugasan itu tinggi. Dari mana sumber pendapatannya? Sumber pendapatannya di-create dari tadi. Anak perusahaannya itu menjadi BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol ya, atau badan ya. Kan ini PPWK itu banyak ya. Kemudian induknya itu menjadi kontraktornya. Nah, jadi di masa-masa pembangunan itu efek di PNL itu nggak kelihatan karena masanya masih masa konstruksi. Kita membangun, utang banyak, tapi kan selama ini belum BAST, belum serah terima, belum jadi gitu ya, maka proses amortisasi investasinya belum terjadi. Itu profil sampai dengan kira-kira 2019 lah, 2019. 2020 sudah mulai banyak serah terima, 2021 sudah mulai banyak serah terima ya. Sehingga
yang tadinya itu pendapatan top line-nya itu dari pekerjaan konstruksi, karena sudah selesai, sudah mulai turun kan. Kita bisa lihat di situ, sudah mulai turun itu pendapatannya BUMN karya. Tetapi di sisi lain, bottom line-nya tertekan. Ya karena efek pandemi itu satu ya. Yang kedua memang amortisasi investasi mulai berjalan gitu. Investasi 10 triliun gitu misalnya ya. Di awal-awal konstruksi mungkin kita bisa alokasikan pendapatannya. Tapi begitu sudah jadi, maka 10 triliun ini menjadi bagian dari investasi di neraca yang harus diamortisasi sesuai dengan masa konsesi. Dan itu akan menekan sangat dalam itu untuk sisi PNL. Makanya, kemudian hutang juga sama ya. Hutang itu kan terasosiasi ke BUJT ya. Kebanyakan ini kan project loan lah, seperti itu. Juga sama, projectnya itu karena tidak mendapat dukungan APBN sehingga menjadi sumbernya dari loan yang di-generate oleh perusahaan sendiri. Nah, dengan peta seperti itu, kalau kita berhitung secara sederhana PNL-nya, kita bisa lihat bahwa solusi untuk mengurangi tekanannya itu adalah menghilangkan beban amortisasi. Kan kira-kira seperti itu. Dan beban bunga yang nempel di utang finansial. Gimana caranya? Gitu kan. Jalan tol terutama itu ya. Jalan tol, saya cerita jalan tol karena dominan ini sebenarnya yang changer-nya itu adalah jalan tol. Kalau kayak kerjaan proyek lainnya seperti gedung lainnya itu relatif normal gitu. Jalan tol itu untuk bisa menghilangkan efek ke PNL dan efek ke neraca sisi liability, berarti kan harus di the console, ya kan? Sebab kalau di konsol itu tetap masuk. Kalau terjadi dekonsolidasi, maka itu lepas semua. Nah, dekonsolidasi inilah yang populer dengan istilah divestasi. Jadi memang mandat untuk BUMN karya itu adalah melakukan investasi di awal, kemudian di hold sebentar, kemudian di divest. Kenapa seperti itu? Karena sumber dananya tadi itu. Kita bukan sumber dana dari pemerintah. Kalau jasa marga mungkin zaman dulu itu ada support itu ya, seperti itu, sehingga bisa di hold. Tapi kalau yang sumber dananya dari loan, mau nggak mau harus dilepas. Kalau nggak dilepas, maka yang terjadi adalah kita akan selalu berada dalam kondisi kondisi yang tertekan. Sehingga kata kunci kedua, setelah adanya budget APBN sebagai source dari top line-nya BUMN karya, kata kunci kedua untuk perusahaan atau BUMN atau emiten BUMN karya yang sumber pendanaannya banyak dari loan adalah divestasi. Jadi kalau kita membaca aksi korporasi dari BUMN karya itu, terutama kita akan bisa melihat bahwa yang dominan akan memperbaiki fundamental itu adalah satu, itu seberapa besar budget dari pemerintah, yang kedua adalah divestasinya. Divestasi ini akan sangat memotong banyak efek dari laporan keuangan. Nanti kita bisa bahas ya, nanti ada study case sedikit di Waskita. Mungkin slide selanjutnya. Nah, ini kinerja saham ya. Kinerja saham kan pada prinsipnya kalau kita ngitungnya dalam jangka pendek itu mungkin efek teknikal. Gitu ya. Tapi kalau kita petakan dalam jangka panjang itu adalah fundamental. Ya. Kira-kira picture-nya gitu in general gitu seperti itu. Pertama kalau kita COVID pasti punya efek ya, karena COVID itu membuat semua sektor juga terpengaruh gitu. Tapi kalau kita melihat ya secara general gitu, kita lihat bahwa kondisi tertekan itu tercermin di saham. Gitu. Dan saham BUMN karya itu seperti kompak kalau kita lihat ya. Kalau satu naik semua, kalau satu turun semua, gitu kan. Kompak dia gitu. Konstruksi ya. Kalau infra itu agak beda. Seperti JSMR itu agak beda. Kadang kita turun dia naik sendiri. Dia turun kita naik gitu. Itu beda kalau yang JSMR, kemudian yang lain-lainnya ya, semen gitu itu agak beda. Tapi kalau sesama konstruksi ini kelihatannya kita masuk di kolam yang sama. Gitu. Naik semua. Berita buruknya di Waskita semuanya turun. Berita buruknya di PP semua turun. Walaupun tidak ada hubungannya. Karena entah seperti apa psikologis market ya atau pola investasi yang ada, semua itu menjadi mirip gitu. Dan kita bisa lihat grafiknya juga kurang lebih seirama kan. Seirama seperti itu. Nah,
Sekarang kalau kita lihat year to date di 2021 ya, IHSG kan naik ya, bagus positif ya. Ini ada sektoral yang bagus. Si sektoral yang sifatnya commodity base pasti oke nih sekarang lagi cuan nih sekarang ya. Tapi kita lihat ya, penurunan year to date dari yang karya-karya itu yang BUMN karya kelihatan gitu ya. Itu. Waskita, Wika, PP, Adi dan anak-anaknya di bawah. Karena anaknya itu akan mirroring induknya itu itu kelihatan turun-turunnya itu ya. Turun-turunnya itu kelihatan secara jelas gitu. Walaupun secara sektoral infra itu naik. Ya infra itu kan nggak cuma konstruksi ya, macam-macam dan ada swasta juga. Nah, ini menggambarkan psikologis yang sama gitu. Sehingga nanti kita bisa lihat gitu. Kalau secara teknikal itu biasanya ada isu-isu tertentu yang bisa bikin naik gitu kan. Atau ada update tertentu yang bikin naik. Tapi secara kalau kami melihatnya itu selalu dari sisi fundamental. Yang kita perbaiki itu fundamental. Sehingga kadang-kadang memang message ke marketnya itu nggak semuanya good news dalam konteks fundamental. Seperti misalnya isu PKPU ya di anak perusahaan kami. Kalau kami melihatnya sebagai good news itu, karena memberikan certainty penyelesaian. Tapi market melihatnya secara berbeda. Tapi nggak apa-apa. Ini sesuatu yang memang perlu di bridge gitu ya seperti itu. Oke, lanjut dulu. Nah, tadi kan kita sampai ke keyword ya, bahwa kalau buat BUMN karya itu kan keywordnya yang mempengaruhi performance itu, yaitu satu adalah budget pemerintah, yang kedua itu adalah divestasi atau aset recycling, istilah kerennya itu aset recycling. Aset recycling itu macam-macam ya. Kalau di Waskita isunya jalan tol, kalau PP dan Wika isunya itu properti, karena properti mereka besar sekali. PP itu mungkin 13 triliun mungkin ya aset propertinya sendiri dan sudah masuk ke slow moving stocks gitu di sana ya gitu. Jadi tungguin aja bentar lagi mungkin banyak garage sale nih unit-unit apartemen gitu ya. Karena sudah masuk ke sana. Wika juga dengan Wika Realty juga punya isu itu ya. Adi isunya aset recycling tapi dalam konteks LRT dengan KAI ya. Jadi masing-masing beda-beda ya. Ini bagaimana melepas bebannya itu. Nah, salah satu game changer yang lain di tahun 2022 adalah Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Negara baru IKN ya Nusantara. Nah, ini sesuatu yang kalau di market secara teknikal ngefek sekali. Kalau ada sinyal pemerintah IKN, biasanya saham BUMN karya itu terutama yang terlibat ya, 4 itu ya, 4 yang tadi disebut itu akan berpengaruh. Gitu. Tapi sekali lagi, IKN ini kan sesuatu yang secara budget di APBN 2002 itu belum ada posnya, kecuali sifatnya kajian. Yaitu. Nah ini perlu dicermati gitu kan. Memang kan total sampai 2024 itu budgetnya kira-kira setengah triliun kurang lah, 500 triliun kurang lah, 400 sekian ya, 470 sekitar itulah. Nah, kalau kita ngelihat bahwa 2024 itu upacara 17-an ada di Ibu Kota Baru, ya. Terus kita tarik itu ke fase konstruksi, ya. Karena bangun istana itu nggak akan bisa selesai dalam waktu 6 bulan, kecuali istana boneka, gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita tarik ya, kalau kita bangun istana, pasti kita butuh jalan. Kan nggak mungkin presidennya terus jalan setapak, gitu. Ya. Kalau misalnya kemudian ditarik lagi, kalau butuh jalan, kalau presiden ada di sana kan pasti triumvirat kementerian perlu ada, Kemdagri, Kemhan dan lain dan itu ya perlu ada dan lain-lainnya. Kemudian ring 1 presiden perlu ada. Artinya adalah bahwa infra dasar, jalan, mungkin ada jembatan, transportasi ya itu, kemudian gedung-gedung dan lain itu perlu ada dulu. Nah kalau kita Pak Presiden punya target 17 Agustus 2024 itu upacara di sana, fase konstruksi itu seenggak-enggaknya itu 2 tahun. Bikin jalan, bangunan, gedung itu bisa 2 tahun. Kalau bikin rumah bisa 6 bulan gitu ya. Tapi kalau bikin istana kan lain gitu ininya, kompleksitasnya agak beda. Gitu. Kalau kita tarik 2 tahun, maka itu 2022 itu kan start. Gitu. Sehingga kalau konteks seperti itu, isu budget tadi menjadi sesuatu yang harus di strategize gitu. Dan kita kan sudah dapat itu ya pengumuman resmi rilis pemerintah bahwa
untuk IKN ini 53% akan menggunakan APBN dan 47% akan menggunakan dana kombinasi dari KPBU, swasta, dan BUMN. Sisi BUMN-nya inilah yang kadang-kadang sensitif. Gitu. Kenapa? Market itu mengasosiasikan bahwa kalau BUMN ditugasi lagi bangun ibu kota negara baru, maka ini nanti akan punya pengaruh seperti kemarin nih, bangun jalan tol. Pasti BUMN karya ngutang lagi. Kalau ngutang lagi, tambah tertekan lagi. Bunga tambah tinggi lagi. Gimana? Itulah makanya pada waktu IKN muncul pertama kali sebelum rilis pemerintah yang 5347 tadi, setiap kali ada isu IKN, justru efek di marketnya turun harga. Itu yang kita amati juga. Gitu. Tapi sejak rilis pemerintah, 53% akan berasal dari APBN dan 47% dari kombinasi lainnya, itu isunya beda. Tinggal sekarang APBN-nya di mana, Pak? Di pos 22 nggak ada. Gitu. Tapi kemudian Menko kan punya cara gitu ya. Kita masih punya anggaran PEN itu dalam pemulihan ekonomi nasional ya, itu kan sekitar 475 triliun di 2022 aja gitu ya. Ada sekitar 170-an sekitar itu ya. Itu adalah untuk penguatan ekonomi gitu. Ya, gitu. Nah, anggaran inilah yang akan digadang-gadang untuk masuk menjadi bagian dari sisi infra IKN gitu di 2022. Jadi kalau kita balik lagi tadi bahwa anggaran tahun 2022 tadi infranya 300-an sekian, kalau ditambah lagi dengan 175, itu angkanya akan mendekati sekitar 500 triliun. Dan angka 500 triliun, kalau kita kembali ke asumsi pertama bahwa top line BUMN karya tergantung dari budget pemerintah, itu akan sangat related banget. Nah, sekarang yang kita lagi tunggu adalah kapan rilis resminya konversi anggaran PEN menjadi anggaran IKN. Karena kalau itu terjadi, itu akan logikanya ya, akan sangat berpengaruh itu ke proyeksi masing-masing BUMN dan otomatis ke market juga. Jadi ini salah satu game changer-nya dari bisnis konstruksi itu ada di sana. Dan ini semakin mengerucut karena apa? Karena waktu nggak bisa ditunda. Kalau ngumuminnya misalnya 6 bulan lagi, terus kita mau babat rumputnya di sana kapan gitu? Kan konstruksi perlu ngecor, perlu bikin pondasi gitu kan. Minggu depan itu harusnya kan kemarin tanggal 14 Presiden mau kemah di sana. Ya, kemarin kita sudah lihat yang survei ke sana, udah dibikin pendoponya di sana. Jadi kemahnya sih keren gitu ya. Udah bikin pendopo, jadi kemahnya bukan kemah pramuka. Jalan sudah dibuat gitu. Dan lanjutannya itu sudah ada ya. Setelah Presiden kemah, itu kemudian Menteri PUPR itu akan ke sana bersama BUMN Karya. Di saat bersamaan kami sekarang sudah disuruh buka kantor di sana. Kami sudah buka kantor sana dan langsung sekarang sudah mulai ada beberapa proyek yang harus dikerjakan di awal. Ya, pemerintah ini gini ya, modelnya kalau proyek yang mendadak-dadak gini, itu biasanya penugasan penunjukan langsung gitu ya. Kemudian nanti budgetnya itu akan dibayar di akhir tahun gitu ya. Jadi mirip seperti turnkey, tapi turnkey-nya kurang dari setahun gitu. Selalu begini. Dan ini kami sekarang sedang alami. Kami ini maksudnya kami berempat gitu ya. Kami berempat. Gitu. Artinya apa? IKN ternyata serius gitu. Ya. Jangankan yang masyarakat umum ya, kami di BUMN Karya juga tadinya juga mikir ini IKN jadi nggak ya? Kelihatannya kondisi keuangan negara kayaknya berat banget gitu ya. Tapi jalan budgetnya sekarang gitu. Perlahan-lahan jalan. Kita tinggal tunggu 170 triliun yang ada di anggaran PEN itu akan terkonvert gitu. Dan ini tanda-tandanya sudah semakin jelas. Jelasnya gimana? Kami ini kan penerima PEN 2021 15 sekian triliun gitu ya. Di 2022 kita nggak boleh apply lagi. Artinya dana budgetnya itu di-lock, seperti di-lock gitu. Dedicated nanti untuk ini. Kayaknya sih begitu. Ini kita kalau membaca tanda-tanda di Kemenko seperti itu. Kita tunggu aja ya nanti ya. Ini seperti apa. Itu 2022. 2023 pastinya kalau kerjaan itu sudah sudah jalan, harusnya 2023 adalah puncaknya. Kenapa puncak? Karena 2024 tahun politik. Tahun politik itu biasanya kerjaannya akan slowing down gitu. Karena akan selalu punya gosip miring.
Misalnya waskita peresmian gedung ini yang tanda tangan, nah, ya nanti yang datang misalnya Menteri Pertahanan, wah ini pasti kampanye nih. Akan selalu punya isu-isu seperti itu, sehingga biasanya memang di tahun politik itu sisi infranya justru agak slowing down. Jadi kalau trigger nanti IKN itu jadi, maksudnya jadi itu konkret dalam bentuk budgetingnya itu di 2022, maka puncaknya 2023. 2024 itu finishing lah ya, bukan berarti nggak ada, tapi finishing lah gitu. Akan slowing down lah gitu, seperti itu. Mungkin slide selanjutnya nanti biar kita diskusi lebih banyak ya. Nah ini adalah ya biasa ya kalau analis punya TV segala macamnya ini. Tapi kalau kita ngelihat ya sekarang ya, kalau ngelihat kondisi tertekan, saham juga PBV-nya di bawah 1 rata-rata sih kalau karya ya, beda dengan tempat lain saat ini. Kalau rekomnya sekarang itu lebih banyak adalah buy. Ya, sekarang buy. Bukan berarti saya nganjur untuk beli, enggak. Itu sih putusannya sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi cenderung lebih banyak buy gitu. Kenapa gitu? Karena memang view-nya tadi itu ya. Top line nanti akan terpengaruh, bottom line nanti akan melihat progres masing-masing. Ya. Gitu ya. Jadi itu. Jadi apa? Bottom line, kalau top line itu sangat tergantung pemerintah, tapi bottom line sangat tergantung dari ini apa namanya amal masing-masing gitu ya, karena masing-masing punya PR yang beda-beda. Waskita dengan jalan tolnya, Wika dan PP terutama dengan apa propertinya, Wika ditambah dengan KCIC-nya gitu ya, dan Adi itu dengan LRT-nya. Jadi tergantung masing-masing menangani ini nih, tergantung amal soleh masing-masing aja ini kalau yang sesi bottom line gitu. Tapi kalau top line itu pasti akan ngelingnya akan kurang lebih sama. Dan pembagian kontrak untuk IKN itu cenderung Menteri PUPR itu belajar dari yang kemarin, cenderung mudah gitu. Saya maksud mudah itu begini, budgetnya ready, pola pembayarannya cenderung progress payment, nggak dibikin sulit gitu ya, progress payment. Kemudian arahnya ini walaupun masih belum pasti, tapi kelihatannya akan seperti penugasan. Penugasan itu artinya sisi pengadaannya itu akan seperti bypass untuk BUMN karya. Mungkin nggak sepenuhnya fair ya untuk yang lain, untuk terutama swasta ya. Tapi biasanya pengadaan langsung itu akan diimbangi dengan kewajiban menggandeng mitra. Gitu. Jadi dibikin mudah gitu. Belajar dari pengalaman infra di kemarin gitu. Jadi ini proyek yang menurut kami menarik gitu ya dari sisi top line. Dan itu mungkin dibaca juga oleh analis ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin lanjut dulu. Lanjut dulu ini, biarin dulu ini. Kalau ini kita TV bisa baca ya. Nah ini ada istilah NKB ya. NKB itu nilai kontrak baru ya, book order kalau kita biasanya itu, atau order book ya itu. Nah ini kita bisa lihat di tahun 2021 ya. Itu waskita tempat saya ini memang kita biasanya sih bisa dilihat tahun-tahun sebelumnya saya nomor 1 sih. Tapi di kondisi kita di 2021 yang lagi babak belur pun kita masih nomor 3 gitu. Dengan selisih yang sedikit lah gitu. Di 2022 sekarang sih juaranya masih Wika, tapi kan ini baru bulan Februari. Masih jauh gitu ya. Sedangkan tender-tender itu biasanya itu nanti di semester 2 gitu. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, ini kalau kita secara persentase, waskita 100%, kita bisa melebihi target sedikit bahkan ini. Yang lain-lainnya itu cukup ambisius di 2021, tapi realisasinya agak jauh dibandingkan dengan targetnya. Ya. Walaupun secara ranking Wika tetap yang pertama ya saat ini ya Wika. Wika ini bagus ya. Beberapa market atau tradisional market waskita juga ya saya bukan komplain, tapi terambil alih. Tapi memang kondisi kita 2020-2021 itu berat ya. Jadi kadang-kadang juga untuk melakukan untuk memenangkan tender itu juga berat karena syaratnya juga kadang-kadang perlu sisi PNL yang baik dan lain-lainnya. Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang saya cerita waskita ya. Biar agak sedikit ada warna waskitanya ya. Ini saya mohon maaf ke cerita yang lain karena saya direkturnya di waskita ya. Saya baru ya di waskita ini by the way 1 tahun 8 bulan ya di sini. Jadi saya cerita sedikit sebelumnya saya di telco gitu ya, di telco
di Ooredoo. Kemudian ya pernah di HK tapi di properti, tapi saya lebih banyak sebenarnya di dunia non BUMN. Ya, non-BUMN. Nah, jadi begitu saya masuk, saya mengalami shifting dari industri yang sangat sangat tumbuh, telco bagus banget kan itu ya, bagus banget lah telco itu ya, itu ke sektor yang kemudian tertekan di infra, di konstruksi. Jadi ketika saya masuk, tugas kita itu kasnya tinggal untuk 1 bulan atau 2 bulan deh gitu. Kemudian utangnya itu mencapai 93 triliun kalau nggak salah, itu tertinggi was kita. Seluruh fasilitas bank di freeze karena risikonya sudah tinggi sekali. Sudah BMPK-nya masih ada, tapi sudah risiko udah tinggi sekali gitu ya. Kemudian somasi udah kayak banyak banget dah pokoknya itu ya, udah banyak banget lah pokoknya seperti itu ya. Posisi utang vendor itu sudah past due gitu. Jadi pada waktu itu ketika saya di groups itu dipilih ya, which saya juga nggak tahu waktu itu tiba-tiba nama saya dipilih gitu ya. Kondisinya itu kalau dalam dalam simpulan Pak Wamen Pak Tiko ya, itu punya kompleksitas yang sama dengan Garuda gitu pada waktu itu ya, kalau kita flashback sedikit ya. Jadi begitu saya masuk, saya bilang rasanya paling gampang keluar lagi ini buat saya gitu ya. Tapi sudah terlanjur gitu, jadi nggak bisa balik lagi gitu. Nah, itulah kemudian dari situ kita membuat beberapa rencana gitu ya. Sulit banget kan, karena trust itu adalah isu utama. Siapa yang percaya was kita di saat itu? Market nggak percaya, pasar uang nggak percaya gitu kan. Lembaga rating itu sempat ya, masih draft itu turun ke triple C. Sempat draft tapi ya, waktu itu saya coba ngobrol sedikit lah sama lembaga ratingnya ya. Dulu kita masih pakai Fitch dan Pevindo, pakai 2 dulu ya. Sekarang Fitch kita nggak lanjut ya, Pevindo aja sekarang. Jadi kondisi distrustnya tinggi sekali. Shareholder itu pemegang saham ya, itu Kementerian BUMN pasti support tapi juga sangat kritis gitu ya. Kementerian Keuangan isinya tiap hari marah-marah gitu. Jadi saya masuk ke industri yang tadinya itu happy, masuk ke industri yang di bottom gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah kemudian yang menjadi dasar kita harus melakukan perbaikan fundamental. Kalau perbaikannya hanya sifatnya kosmetik, kita bisa. Saya bisa aja bikin kebijakan akuntansi yang akan membuat pelaporan keuangan itu diparkir di neraca. Itu bisa aja. Dan itu masih bisa secara IFRS. Tapi itu nggak menjelaskan fundamental perbaikannya. Karena apa? Karena di waktu itu yang saya selalu tekankan ke kawan-kawan adalah langkah awal dari perbaikan itu adalah ngaku salah. Kalau kita nggak ngaku salah gitu kan, nggak akan bisa perbaikan. Yang ada cuma kosmetik aja. Cuma financial engineering dalam konteks yang salah gitu. Dan itu yang kami tekankan gitu, direksi baru ya, Pak Dirut saya itu ke teman-teman semua gitu. Bahwa akan ada pain yang menyertai itu konsekuensi gitu. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi dasar. Understanding ini sulit sekali tadinya didapat karena bukan begitu culture-nya gitu. Saya sih nggak nuduh yang lain-lain. By the way, saya nggak ada tuduhan yang lain-lain. Tapi culture-nya nggak begitu. Itulah yang kemudian membuat rugi was kita di 2020 dari tadinya untung 1 triliun menjadi minus 7, sekian, atau kalau comprehensive income-nya minus 9,5 triliun. Itu paling dalam yang terjadi di BUMN karya atau di sejarah was kita selama ini. Dan waktu itu responnya itu gila-gilaan gitu ya. Jadi saya itu masih bisa tengah malam ditelepon Bu Menko itu hanya untuk nanyain, was kita punya duit nggak? Gitu. Saking begitunya gitu ya. Tapi itu adalah langkah awal gitu. Itulah yang kami maksud sebagai, kalau kami melihatnya itu positif, tapi market melihatnya negatif. Karena nggak, memang selama ini selalu beritanya bagus gitu. Tapi nggak sadar atau nggak tahu ya seperti apa, bahwa banyak sekali
biaya-biaya yang parkir di neraca. Gitu. Ini perlu dilihat kalau kita sebagai analis ya. Saya dulu juga analis gitu. Kalau kita sebagai analis kita bisa melihat bahwa sebenarnya perusahaan ini sehat nggak sih dari sisi sustainability. Kita bisa lihat sisi neracanya gitu. Dan itulah langkah pertama yang waktu itu saya dan tim lakukan. Kita normalkan semua. Dan normalisasi ini akan memakan waktu 3 tahun ya, di hitungan saya. 2020, 2021, 2022. 2023 baru kembali mulai normal gitu. Jadi sekarang apakah kita akan normal? Normal secara cash flow, tapi kalau secara bottom line mungkin kita belum normal. Karena tadi itu lebih baik konservatif semua. Nah, kemudian kita menyusun yang namanya itu strategi penyehatan yang kita sebut sebagai 8 stream. 8 stream. Nah, di sini. Jadi setelah seluruh masalah itu didudukkan, dinormalisasi, baru kita obatin. Jadi ibaratnya kalau punya bisul gitu, pecahin dulu bisulnya, baru diobatin. Kalau bisulnya dielus-elus doang sambil disemprot pakai supaya warnanya di make up supaya bagus, mungkin kelihatan di foto bagus, tapi nggak menyelesaikan masalah. Jadi bisulnya dipecahin dulu. Setelah pecah bisulnya, kemudian laporan keuangan jeblok, ya, KPK masuk, waskita ada di mana-mana sebagai koruptor dan lain-lain ya, walaupun kasusnya kasus lama ya, itu kasus tahun 2016 itu ya, itu udah semua gitu ya, reputasi anjlok segala macam, perbaikan kita lakukan. Ini ada 8 streamnya. Mulai dari restru ya, restru dulu, ini ada 8 nanti ya. Restru waskita saat ini masih yang paling besar di BUMN yang sudah solve ya. Mungkin kita akan kalah sebentar lagi oleh Garuda kalau dia selamat gitu ya, kalau dia selamat ya. Kita merestru 90 triliun gitu. Sebelum kita itu yang terbesar itu PTPN 55 triliun, PTPN Group ya. Kita 90 triliun. Interest bearing dan non interest bearing loan gitu ya. Segrup itu 62 bank. 62 kreditor. Jadi kita bayangkan nego sama satu bank aja kadang-kadang pusingnya ampun-ampunan gitu ya. Ini 62 bank gitu. Sudah berhasil semua? Belum. Masih ada satu yang belum. Di USBP ya, di beton. Itu belum. Tapi lainnya sudah. Lainnya tuh berapa? Kita punya 34 perusahaan dalam satu grup. 33 sudah. Ya, 30 sudah tanda tangan, sudah sepakat, sudah menghidupkan fasilitas baru, sudah mendapat modal kerja baru gitu ya. Gitu. Jadi ini cakap lah. Ini seperti sprint tiap hari lah selama setahun gitu ya. Jadi di tim saya tuh jadwal sakit tinggal gantian aja karena tiap malam pakai pagi dan seterusnya ya. Tapi ini sudah selesai. Intinya sudah selesai dan restrukturisasi ini termasuk ya kalau Pak Omen sih bangga ya. Dia sebutin ini 1 dari 8 achievement dia di tahun 2020 kemarin waktu itu. Tapi poinnya bukan di sana ya. Tapi intinya selesai. Walaupun ini kita capek banget. 21 bank ini yang diinduk aja ya. Biar nah itu dulu ya. Kemudian yang kedua itu penjaminan. Kenapa perlu penjaminan? Penjaminan pemerintah maksudnya. Kondisinya begini ya. Waskita itu sudah sangat berisiko di bank gitu ya. CKPN bank itu variatif ya. Karena restru itu dari 50 sampai 100%. Jadi kalau mereka kasih kredit line itu 1 triliun, mereka bikin CKPN 1 triliun. CKPN karena cadangan otomatis mengurangi laba, berarti labanya kurang 1 triliun. Kan kira-kira gitu ya, seperti itu. Nah, bank itu mau ngasih kredit, kan kita ini perusahaan jasa konstruksi. Kalau nggak ada modal kerja, terus kita mau kerja apa gitu kan? Kan kalau nyemen, bikin pondasi, bikin bangunan kan butuh bata, butuh beton, itu kan harus dibayar. Kalau nggak ada modal kerja seperti apa? Karena kita nggak bisa, kalau setelah kita sampai satu titik tertentu baru bisa nagih ke owner kan seperti itu. Polanya kan seperti itu. Jadi biar fasilitasnya ada, itu bank bilang begini, boleh deh Pak, tapi tolong dong pemerintah jamin. Gitu. Itulah kita minta penjaminan pemerintah dan kita dapat itu total 15,3 triliun ya. Itulah yang kemudian kita jadikan sebagai sumber untuk menjamin. Kemudian dari negosiasi dengan bank itu 15,3 itu menjadi fasilitas awal plus bank tambahin lagi kira-kira 12 sampai 13 triliun. Jadi total kita sekarang punya 28 triliun itu sebagai modal kerja. Itu cukup sebenarnya untuk mendanai
setahun itu kira-kira kebutuhan modal kerja itu kebutuhan investasi kebutuhan total proyek itu kira-kira sekitar 40 triliun lah, itu cukup lah gitu. Itu cukup. Jadi aman gitu kan. Udah. Berarti utang beres, mesin jalan lagi gitu kan. Restru utang anak usaha tadi 3 WSBP, nanti kita bisa cerita kalau ada yang mau tahu ya, tapi 33 lainnya sudah selesai. Udah capek-capek gitu, tapi saya nggak sekedar capeknya lah, tapi pokoknya capek deh gitu ya. PMN kemudian. PMN ini isunya begini ya. Pertama, PMN itu bukan buat bayar utang. Gitu. PMN itu nggak ada hubungannya dengan masa lalu. Ya. PMN itu hubungannya dengan masa kini dan masa depan. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena PMN itu digunakan untuk penyelesaian yang di depan. Gitu. Yang di depan. Jadi ada beberapa ruas jalan tol. Jalan tol kita ini kan PSN ya, Proyek Strategis Nasional. Seluruh jalan tol kita itu PSN karena masuk program infranya Presiden. Ada beberapa ruas jalan tol ke depan tuh yang mangkrak ya. Contohnya misalnya kalau kita ngelihat di Becakayu itu kan udah bertahun-tahun ada jalan tol yang sudah jadi tapi nggak bisa dilewatin kan, yang arah ke Metropolitan Mall ke sana itu kan nggak bisa tuh, karena kurang dikit lagi gitu. Nah itu kurang dikit laginya itulah yang adalah PMN. Jadi ini bukan buat bayar utang yang lalu, bukan buat kerjaan yang lalu, tapi untuk yang ke depan. Gitu. Karena pemerintah berkepentingan untuk menyelesaikan sampai titik tertentu. Nah itu PMN itu gunanya untuk itu. Jadi tanpa PMN kita bisa nggak ada masalah. Tapi kondisi jalan tolnya sampai titik itu aja udah, titik itu aja. Kecuali ada yang mau lanjutin nanti ya dibeli sama dia dan seterusnya. Gitu. Nah itu yang digunakan. Jadi kita dapat ini. Tahun kemarin 7,9 triliun, tahun ini kita 3 triliun, insya Allah sudah confirm yang tahun ini, mungkin ini nanti di sekitar bulan semester 2 ya mungkin ya. Ini salah satu game changer juga biasanya, kalau kita dapat injeksi pemerintah tuh, bursa tuh bisa up, bisa down, tergantung nih gitu ya, tergantung. Kalau dibarengi dengan rate isu publik yang harganya kemahalan, down. Biasanya tekan gitu. Ini tergantung ya. Tapi biasanya PMN sendiri sudah good news sebenarnya buat bursa. Oke, lanjut dulu slide-nya. Kemudian divestasi jalan tol. Dan jalan tol ini kita tuh punya 13 ya. Waktu saya join Waskita itu divestasi emang sulit ya karena kondisinya pandemi gitu di tahun 2020 ya. Beberapa rencana itu menjadi batal. Kenapa divestasi jadi penting? Balik lagi ke yang tadi. Kita bangun dengan dana sendiri itu diperoleh dari kombinasi equity dan loan gitu. Kalau kita nggak segera lepas loan ini jadi bahaya. Kenapa? Karena loan-nya ini akan membebani bunga dan lain-lain gitu. Harus segera dilepas gitu. Jadi kalau ada yang against dengan ide divestasi, ya itu oke. Sepanjang sumber pendanaannya dari sumber yang sumber yang memang tidak memerlukan pengembalian gitu. Kalau misalnya seperti zaman dulu itu misalnya ada pembangunan jalan kemudian diserahkan ke operator, perusahaan BUMN operator gitu, itu dari pemerintah ya di hold pun nggak ada masalah. Tapi kalau kita bangunnya dari utang, terus gimana dong? Kalau kita tetap keep gitu, utangnya membebani kita banget, terus gimana dong? Ya kan? Jalannya jadi, perusahaannya mati. Ya, ibaratnya kayak batuk berarti kan itu kan dikasih obat gitu ya, dikasih obat batuk hilang nafas lenyap gitu. Gitu. Jadi sisi keekonomisannya tercapai, perusahaannya kolaps gitu. Nah itu yang perlu dibalans sehingga divestasi menjadi isu penting. Yang 3 lainnya ini ya, transformasi bisnis dan manajemen risiko ini sudah jalan ya. Itu kita sekarang seperti misalnya penerapan ERP ya, kita sudah paperless semua sekarang karena memang kita minta juga ini setahun terakhir kita kebut ya supaya memang benchmarknya itu seperti bank lah ya, komite investasi sekarang dibentuk semua jadi seperti bank gitu. Kalau kita mau masuk project, masuk komite dulu dan lain-lain lah. Pokoknya saya benchmark semua ke bank gitu, bang. Walaupun ini kontraktor tapi pokoknya seperti bank gitu. Nah, ini jalan. Jalan tol khusus ini lagi jalan ya. Ini ada berapa yang kita akan divest, ada berapa akan kita akan jalankan. Oke, lanjut dulu. Ini lanjut dulu. Ini kemarin kita aksi korporasi sedikit. Nanti kita bisa balik kalau mau tanya. Lanjut dulu. Ini tadi tentang restru ya. Ini restru itu sebenarnya
in prinsip sebenarnya nggak rumit sih ya. Diperpanjang, diturunkan bunganya, gitu ya. Kemudian diatur cara bayarnya dan dibikin pagar-pagarnya dalam bentuk covenant. Itu aja sebenarnya. Yang rumit itu mencapai kesepakatan. Itu yang rumit ya. Bank kan sudah, kadang-kadang bank sudah, harusnya kan kita dapat segini gitu kan. Ya dapat segini, kalau nggak ada duitnya gimana kan. Itu sesuatu yang akhirnya menjadi panjang gitu. Dan restruas kita itu secara finansial cukup cepat ya, 1 tahun ya. Kalau kita bandingkan dengan BTPN itu setahun juga. Krakatau Steel itu Pak Silmi itu 3 tahun ya itu. AP ini belum berhasil, Angkasa Pura ini masih belum berhasil. Kemudian rasanya itu cukup cepat lah ya, gitu ya. Cukup cepat, paling besar gitu. Jadi not bad lah buat UAS kita. Gitu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, lanjut lagi. Ini. Ya lanjut lagi. Ini sekedar cerita tentang UAS kita. Nanti kita bisa balik ke sini kalau mau. Nah ini adalah sisi case-nya UAS kita aja gitu ya, bahwa kita punya rencana itu sampai dengan 2026 yang kita sepakati dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, lenders, all lenders gitu ya. 3 itu terutama sih, 3 itu terutama. Jadi sekarang seluruh performance UAS kita itu dipantau oleh 3 ini. Dipantau itu daily. Ya. Kalau kami mau keluarin uang sekarang, itu ada 2 yang akan verifikasi selain saya gitu, dan tim. Ada financial controller, ini EY, yang kebetulan EY sekarang, dan ada business controller-nya, itu McKinsey, ada 2 ini. Mereka akan memastikan, ini keluar uang ini sesuai dengan rencana bisnisnya nggak? Nanti EY akan mastiin sesuai dengan budgetnya nggak? Gitu. Kenapa seperti itu? Karena orang sakit memang perlu obatnya banyak. Gitu. Perlu ada batasan-batasan supaya nggak kemana-mana, supaya kita lurus sesuai dengan track-nya. Hasilnya gimana? 2021 sih masih on track ya. Kita divestasi sudah ada 5 ruas sesuai rencana itu. Kemudian juga restru sudah jalan dan modal kerja juga normal. Masih on track lah kalau 2021. 2022 kita lihat ya ini ya. Kalau yang divestasi jalan tol ini karena ini game changer. Saat ini yang sudah di pipeline itu ada 2 dengan SWF, kemudian 1 dengan temannya SWF gitu ya. 1 lagi ini temannya SWF juga tapi pemerintah gitu. Nah, tapi saya belum bisa sebut nama-namanya karena masih konfidensial. Jadi 4 ruas jalan tol ini posisi Februari itu ada yang sudah CSPA, CSPA itu PPJB ya. Ada yang sudah menuju CSPA. Jadi kita cukup optimis lah ya untuk yang 2022. Indikator lainnya pelan-pelan membaik. Tapi sekali lagi, trajektorinya itu memang kita waktu itu kita bikin konservatif bahwa 2023 kita normal. Tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat lah ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tergantung nanti kondisi yang lain-lain. Gitu mungkin ada slide lagi ya setelah ini. Oh ini kemarin ya. Ini sih sebenarnya bunga-bunga ya. Masuk LQ 45. Ini kita itu kalau lihat ya saham UAS kita ya. Saham UAS kita itu volatil ya, sangat itu. Tapi lihat si as dan bid-nya gitu ya. Si as dan bid-nya itu tinggi sekali. Coba bandingin deh dengan BUMN karya lainnya. Bisa 10 kalinya kita. Gitu. Orang itu benci tapi rindu gitu. Gitu ya. Benci tapi rindu. Jadi dengan UAS kita. Jadi saya kadang-kadang cuma sambil lihat-lihat iseng gitu. Wah, ini yang as sama bid-nya saing-saingan terus. Ada naikin, ada yang nurunin dan lain-lain. Tapi karena karena likuiditasnya itulah kemudian masuk ke LQ45 dan IDX 30 ya, karena sahamnya sangat liquid ya. Kalau liquid berarti equivalent cash kan. Jadi dia jadi oke lah gitu. Selain memang perbaikan itu juga bisa kelihatan sih gitu. Belum bagus banget, sebelum seperti rencana kami untuk mengembalikan UAS kita tidak hanya normal tapi menjadi nomor 1 lagi gitu ya sekarang. Dan itu kita optimis ya. Sebagai gambaran talent kita itu kemarin di assess itu yang paling tinggi di sebuah infra kesiapannya gitu, dan talent kita itu yang paling muda gitu ya, yang paling muda di BUMN infra. Jadi secara SDM sebenarnya sudah sangat siap, fundamental ini sudah kita petakan. Ini tuh sekarang
pain-nya. Ini pain period kita, gitu ya. Pain period-nya ini. Jadi harus dilewatin gitu. Siapapun nanti yang megang kemudinya harus dilewatin. Tapi begitu nanti kita sudah bisa baik, gitu kita akan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nggak ada yang aneh-aneh di waskita gitu. Kita akan kembali normal. Salah satu yang mempercepat indikasi tadi itu adalah game changer IKN. Karena kita tuh nggak faktorkan IKN dalam tadi itu. Saya nggak mau PHP gitu. Jadi saya abaikan IKN gitu. Tapi kalau IKN ternyata nanti mewujud, itu harusnya yang tadi indikator-indikator tadi itu harusnya menjadi lebih baik. Sehingga proses penyataatan juga menjadi lebih baik. Kita tunggu aja ya. IKN itu kuncinya budget. Budget itu kuncinya yang paling pasti adalah konversi dari anggaran penguatan ekonomi 175 triliun di budget 2022. Kalau itu resmi, berarti kita berubah gitu. Mungkin gitu ya dari saya. Terima kasih. Jika ada diskusi, monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Taufik. Paparannya menarik sekali. Proses restrukturisasi dan around divestasi menarik sekali untuk kita pelajari. Buat rekan-rekan, saya lihat banyak sekali yang nanya nih. Bahkan ada titipan pertama yang nanya dari awal-awal sebelum acara mulai. Apakah waskita ikut di IKN? Ternyata ada ya langsung ya slide-nya ya. Mengenai itu, betul. Ada. Oke, saya langsung bacain ya Pak. Buat teman-teman yang mau tanya, silakan di chat ya. Pak Taufik. Oke. Yang pertama itu dari Danisworo, apakah BUMN Karya juga akan dilibatkan juga dalam IKN? Ini pertanyaan pertama langsung. Ya pastinya kita terlibat ya. Ada 4 BUMN Karya yang terlibat itu. Di top 3-nya itu ada Waskita, PP, Wika. Kemudian ada Adi. Adi mungkin porsinya agak lain nih. Kemudian ada Berantas Adipraya. Sebenarnya ada 5 sih. Ada yang lain-lain juga seperti Nindya, Istaka, dan lain-lain, tapi dengan porsi yang lebih kecil. Jadi untuk yang top 3, top 4 itu memang cenderung dibaginya agak rata. Cuma baginya gimana, ini masih dibahas sama timnya Pak Bas. Tapi kita udah dapat lah gambarannya. Kira-kira gitu ya. Siap. Ini ngomong Nindya, kebetulan ada teman kita yang dari Nindya nih sih. Oh ada ya. Nindya Beton. Nindya Beton ya. Oke. Salam kenal Pak Taufik. Assalamualaikum. Salam. Ini berarti bisa jawab juga ntar. Fan direkturnya Nindya Beton ya. Oke. Kita supporting aja Pak Taufik. Siap. Oke, kemudian apakah BUMN Karya juga akan dilibatkan? Yang kedua, balik BEP liability berapa tahun? Nah, ini Pak Unggul nih. Jadi gini, kalau liability kalau di level project itu ya, investasi kan terus ini isunya kalau payback ya. Kalau jalan tol itu payback periodnya 8 sampai 12 tahun. Jadi kalau ada jalan tol, ini ngomong yang ini ya, di luar tol yang dibuka langsung rame ya. Kalau ke Jakarta ini kan kadang ada profilnya begitu ya. Gitu ya. Yang bukanya tumbuh seperti Jawa gitu ya. Ini di luar Sumatera. Kalau Sumatera itu bisa 15 sampai 20 tahun. Itu bisa beda. Kita punya tol di Palembang itu 25 tahun bahkan, saking parahnya gitu ya kondisi visibility-nya. Itu 8 sampai 12 tahun average yang tol Jawa lah kira-kira. Nah, itu akan dilihat lagi. Kalau ada restru, biasanya itu akan terstretch lagi. Karena kalau restru berarti ada distress period gitu kan, yang mungkin kita nggak bisa bayar normal misalnya gitu ya. Pasti akan terdistress lagi. Nah, sehingga kalau ada peresmian tol Jawa gitu ya, misalnya siapapun gitu ya, kita harus waspada. Ini tapi gini ya, kalau saya sebagai investor saya akan waspada. Berarti argo amortisasi berjalan. Gitu kan, berarti agak berjalan gitu. Kalau buat kami happy gitu. Kalau buat kontraktor berarti tagihan akan segera cair. Ya benar kan kalau itu ya. Tapi kalau buat investor amortisasi berjalan ini. Waduh, ini PNL akan tertekan gitu. Tadi itu kan hubungannya dengan liability dan juga equity lainnya ya itu ya. Payback-nya kira-kira di 8 sampai 12. Tapi kalau kalau konteks waskita secara korporasi 90 sekian triliun ya, 2021 utang kita 89,3 ya itu
2020 end of Desember ya. Itu waktu saya bikin simulasi sama teman-teman gitu, itu kita akan ke angka kurang lebih 40-an triliun itu di 2025 gitu ya. Tapi saya nggak faktorkan gitu ya, satu IKN ya, itu nggak saya faktorkan. Kedua tadinya PMN cuma 2021 aja, 2022 bahkan saya nggak faktorkan gitu. Oke. Ya karena saya akuntan, saya konservatif jadi ya. Jadi seperti itu ya. Tapi itu 2025 gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita capai. Karena kalau waskita utangnya 40-an triliun itu berarti akan dominan itu kredit modal kerja. Perusahaannya berarti berubah menjadi dari investor menjadi kontraktor, balik lagi gitu. Balik lagi. Nah, itu biasanya kalau kemarin kita simulasi profil kita akan mirip seperti Wika nantinya komposisinya. I see. Tapi itu 2025. Mudah-mudahan lebih cepat ya. Mudah-mudahan lebih cepat. Considering budget anggaran APBN di bidang infrastruktur juga lumayan tinggi ya. 2021 Iya, betul. 65 triliun. Kita tuh masih pakai asumsi budgetnya itu di 200-an Pak sebenarnya. Sekarang udah 300-an. 365 ya, betul. Udah 300-an, jadi sudah sebenarnya sih lebih optimis ya. Cuma saya nggak update dulu deh modelnya, biarin aja gitu. Jadi konservatif ya. Iya, biar konservatif dulu. Betul. Ini ada yang tanya nih Pak Alke, bagaimana rencana IPO WTR? Apakah adakah rencana lainnya, misalnya divestasi lain, dan apakah ada kerjasama dengan INA? Ya pertama IPO WTR itu kan isu di tahun 2018-19 mungkin ya, zaman itu ya. Kondisinya udah berubah banget ya. Karena IPO WTR itu kan dulu direncanakan dalam paket Trans Jawa ya, tol Trans Jawa. Tol Trans Jawa itu dua kan main owner ya, kalau nggak Waskita ya Jasa Marga gitu. Dulu kita mau bikin share swap gitu ya, patungan, kemudian kita akan lanjutkan. Nah kemarin saya sempat ngobrol sih dengan Jasa Marga, itu kita hidupin lagi idenya gitu ya dengan Dirco-nya gitu. Dia sih oke itu ya, walaupun akan lebih rumit gitu. Terus Dirco-nya jadi Dirut Semen sekarang. Saya bilang, ntar dulu kalau gitu saya ngobrol ntar lagi deh, itu kita refresh. Tapi kalau ngelihat likelihood-nya, kelihatannya sih ide itu nggak jadi sih, nggak jalan. Jasa Marga akan jalan sendiri nanti. Jadi yang IPO nanti bukan WTR ya, itu, tapi nanti mungkin Jasa Marga sendiri. Itu pun kelihatannya juga masih dilihat lagi gitu kan, karena IPO-nya itu benefit buat Jasa Marganya apa, itu lagi dilihat sih dibanding yang lain. Nah, kalau IPO kan sebenarnya bagian dari divestasi juga kan gitu. Nah, kalau yang divestasi lainnya sih kita jalan sekarang ya. Kan kalau ngelihat 2021 kita 5 ruas sudah, 4 ruas plus 1 ada yang Solongawi itu dapat windfall dari sisa pembayaran. Jadi ada 5 sebenarnya revenue stream-nya dari divestasi. Tahun ini kita rencana 4 tadi ya, 4. Dari 4 ini 1 sudah CSPA di Januari kemarin. 3 lainnya ini 2 lagi dengan SWF ya. Kelihatannya sih serius kali ini SWF ya. Karena SWF ini dari ngobrol sudah lama ya. Cuma ngobrol sama serius kan 2 hal yang beda gitu ya. Nah, kali ini kelihatannya SWF sudah lebih serius. 1 lagi ini ada investor asing gitu ya, sudah minat, sudah agak jauh sih, tapi belum CSPA. Jadi kalau kami melihat 4 ruas ini rasanya sih di semester 1 selesai lah, mudah-mudahan ya. Selesai di 4. Kalau sudah selesai berarti target sudah sampai sebenarnya, tinggal cari tambahannya nanti. Gitu. Kalau INA tadi jawabannya begitu ya. Jadi INA sih tetap jalan. INA ada 2 ruas yang mungkin dia akan diambil ya. INA sudah CSPA juga by the way. Berarti SPA udah 3 nih. Kita menuju SPA dengan INA sekarang. Tapi butuh waktu karena INA ini kan ngajak temennya, itu problemnya. Kalau ngajak temennya, ya kepalanya jadi banyak gitu. Jadi bisa beda-beda pendapatnya. Itulah kira-kira. Konsorsium ya nanti. Ada pertanyaan dari Pak Arif nih, jalan tol Trans Java yang tidak dijamin pemerintah, apakah langkah korporasi maupun strategi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas jalan tol tersebut?
Trans Jawa itu nggak dijamin begini ya. Pertama, Trans Jawa itu PSN, ya, program strategis nasional. Kalau dijamin pemerintah seperti konteksnya HK, itu emang enggak. Kalau HK itu kan emang dijamin ya, tapi HK itu bukan jalan tol yang dijamin. Penerbitan instrumen keuangan untuk support jalan tolnya dijamin. Obligasinya gitu. Jadi spesifik dia. Jadi financing-nya yang dijamin gitu. Nah, kalau yang di Tol Jawa ini kita itu ada ruas yang sendiri ya, tanpa penjaminan. Ada sebagian ruas yang PMN gitu. Ada sebagian ruas juga subsidi VGF gitu. Dalam satu project, misalnya kayak Kanci Pejagan gitu ya. Kan kita Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, Pemalang Batang, Batang Semarang. Itu kan ruas kita itu. Di situ seksi-seksinya itu ada yang kombinasi. Ada yang sendiri, equity sendiri, ada yang PMN, berarti kan PMN mungkin sebagian ya government support lah ya, insentif fiskal ya. Ada yang loan tapi dijamin pemerintah, ada yang VGF subsidi pemerintah dari tempat lain. Jadi macam-macam. Nah, kalau yang dimaksud kapasitas jalan tol, kalau kapasitas terbangun sih sudah as it is ya gitu ya. Tapi kalau traffic yang dimaksud, volume itu biasanya ini nggak cuma PR jalan tol. Jadi istilah di jalan tol itu namanya bangkitan. Bangkitan itu adalah sumber revenue stream yang bisa meningkatkan revenue stream-nya jalan tol. Misalnya, kalau di ujung pintu gate-nya itu ada kawasan industri, itu adalah bangkitan. Itu pasti jalan tolnya akan rame gitu. Nah, itu yang seperti itu lintas sektoral biasanya. Kalau kami, karena kami ini fokusnya jalan tol, biasa kita nggak sampai sana gitu ya, nggak sampai sana. Ini sangat tergantung dari rencana pemerintah. Jadi kalau pemerintah misalnya bikin kawasan industri Kendal gitu ya, ya otomatis ya kesananya agak rame. Biar investor mau masuk Kendal, berarti harus ada insentif fiskal yang banyak kan, supaya kalau nggak ya ngapain, mending di Cikarang aja kan gitu. Kira-kira gitu. Nah otomatis di sana harus dibangkitkan supaya efek sampingnya lewat jalan tol yang ada. Kalau cara-cara nakal itu ada. Dulu saya belajar sama yang swasta, itu bukan berarti swasta itu nakal, bukan ya. Tapi maksudnya kebetulan kasusnya pernah ada. Entah gimana caranya, jalan nasional dibikin rusak aja. Akhirnya lewat jalan tol, ya. Tapi kita nggak gitu, kita bisa dipidana. Kalau gitu ceritanya bisa dipidana. Kita ada yang nakal-nakal gitu, saya sempat ngobrol dengan ada kawan-kawan lah di situ. Tapi kita nggak gitu lah. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Jayadi, apakah saat restrukturisasi anak perusahaan, WSKT juga melakukan injeksi modal ke anak perusahaan? Anak perusahaan kita itu kan ada 4 ya, ada 4 di sini. Perlakuannya beda-beda. Kalau di toll road kita injeksi. Terakhir kita baru injeksi kemarin itu, mungkin di laporan keterbukaan informasi KI kita ada di market ya. Kita injeksi 6 triliun dalam bentuk shareholder loans gitu ya, dan 1,4 dalam bentuk equity, untuk equity ya. Nanti dari Waskita Toll Road itu akan injeksi ke bawah lagi ke masing-masing BUJT dengan skema yang mungkin agak beda nanti. Mungkin ada sebagian ada modif dikit seperti jadi CD gitu, tapi in prinsip cuma loan sama equity lah. Intinya cuma gitu. Kalau yang di properti ini kita injeksi juga itu dalam bentuk loan dan dalam bentuk konversi piutang. Tapi konversi piutang ini belum jalan ya, tapi sudah masuk ke rencana sih itu. Kalau di infrastruktur, ada anak kita yang infrastruktur itu kita injek juga dalam bentuk in-bank gitu ya. Seluruh alat produksi kita ya, truk, kemudian eskavator, dalam kita kasih ke sana. Jadi Waskita sekarang pelan-pelan itu shifting fokus ke betul-betul jasa konstruksi. Peralatan itu bisnis yang lain. Jadi kalau PP itu punya ada jasa konstruksi dan ada PP Pak lupa saya namanya itu. Yang khusus peralatan gitu ya, emiten juga gitu. Kita menuju ke sana juga. Kita kasih. Jadi in-bank-nya itu equity-nya dalam bentuk in-bank. Shareholder loan juga ada. Nah, kalau WSBP ini kan sekarang PKPU. Dan kita kan terikat dengan lenders di perjanjian restru gitu. Lenders di induk itu nggak pengen kita itu bukan nggak pengen,
injeksi ke USBP dalam bentuk equity call itu harus persetujuan lender. Nah, lender tuh gesture-nya itu nggak setuju itu, ya, nggak setuju itu. Jadi yang bisa kita lakukan kalau kayak USBP adalah percepatan pembayaran tagihan, gitu ya. Itu kita percepat sehingga cash-nya bisa berjalan lebih bagus lah, gitu ya kira-kira. Siap. Ini ada pertanyaan. Oh, ini cuma question nih dari Pak Arif. Info berita nih, DPR tidak menyetujui dana PEN untuk IKN. Apa betul itu, Pak? Mungkin komen 1-2 ya. Setahu saya itu ada yang komen itu hubungannya apa PEN dengan ibu kota negara baru. Karena ibu kota negara baru itu kan yang diurusin itu kebun sama hutan. Saya ingat kebun sama hutannya soal di komen itu gitu kan. Tapi kalau putusan resmi kayaknya belum ya. Belum ya. Kayaknya belum sih. Belum. Pak Arif ada tanya lagi, tol Trans Sumatera ditugaskan ke HK atau Karya ya. Apakah waskita dapat kontrak investasi atau kontrak biasa? Lalu bentuk jaminan pemerintah seperti apa? Jadi kalau penugasannya ke HK otomatis otomatis di sana nanti ownernya juga HK. Owner ini biasanya nanti akan mengadakan financial closing sisi investasinya, gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kebiasaan di BUMN Karya, kalau mau mendapatkan pendapatan jasa konstruksi harus jadi owner, walaupun minoritas, gitu. Nah, sehingga di tol-tol yang ada yang di HK punya, kita juga ada yang menjadi pemegang saham. Yang BUMN Karya lainnya juga ada sih, gitu ya. Yang kita sekarang masih punya itu di Tebing Tinggi Parapat. Ya, itu kita masih punya saham di sana bareng HK dan Jasa Marga. Ya, kita kalau salah 30% kalau salah, saya lupa deh, sekitar itu. Tapi itu termasuk yang kita akan divestasi. Saat ini posisinya terdilusi karena kebutuhan equity call-nya tinggi, itu visibilitasnya rendah sehingga bank nggak masuk, sehingga itu akan full equity. Full equity kita nggak sanggup, kita terdilusi, HK yang cari pendanaan. Tapi dari sisi pendapatan konstruksinya besar gitu. Ya sebagai gambaran, kita chip in equity itu sekitar 50 miliar, nggak besar sih. Tapi pendapatan konstruksi kita dari sana itu up to 2,5 triliun gitu. Jadi ibaratnya mancing pakai umpan 50 dapat 2,5 T, gitu. Kira-kira gitu. Nah, kalau di BUMN Karya itu biasa bahwa kita kalau mau ngambil yang ini ya ikut urunan equity gitu. Nah, itu biasa lah gitu ya. Jadi itu kita jalanin. Oke, siap. Itu ada Pak Mabruri. Pertanyaannya, kalau IKN nanti penugasan bagi waskita, apakah tidak menekan keuangan waskita? Kalau skemanya adalah self investment, pasti ya, pasti penekan. Dan itu kita udah wanti-wanti sejak awal ya, bukan wanti-wanti ya, nggak mungkin wanti-wanti Pak Menteri, nggak mungkin ya. Maksudnya kita remind Pak Menteri gitu kan, Pak, kalau bukan hanya waskita, tetapi secara sektoral pun bank itu juga sekarang kan ngasih alert ke sektor konstruksi gitu. Jadi arah penugasannya itu kelihatannya, walaupun skemanya belum pasti ya, masih digodok di Kementerian PUPR, tapi skemanya itu friendly gitu ya. Jadi kelihatannya akan ada progress payment gitu, atau yang sudah berjalan adalah seperti turnkey tapi cuma kurang dari setahun. Jadi selesai di tahun ini. Jadi mungkin kita mulai bulan Maret, kita talangin dulu sebentar, mungkin nanti di sekitar bulan Q4 itu sudah mulai cair. Jadi dia progress payment tapi dengan jangka waktu agak lebih panjang lah kira-kira gitu. Nah, kalau arahnya seperti itu, ini salah satu proyek yang dibolehkan kalau di waskita ya, untuk diperoleh modal kerjanya. Karena kita itu di Pejan Restru itu proyek yang boleh mendapatkan modal kerja baru itu adalah yang proyek pemerintah, yang risiko rendah lah, proyek pemerintah atau BUMN dan lain-lain lah. Nah, kalau kondisinya seperti itu, utangnya bisa tetap ada, mungkin secara utang juga naik, tapi utang yang repayment-nya itu pendek gitu. Jadi sebentar aja. Jadi itu malah bagus karena betul-betul jasa konstruksi jadinya. Jadi kalau menekan
keuangan sih harusnya enggak. Yang menekan keuangan waskita itu yang pinjaman dalam rangka investasi gitu. Ya, pinjaman dalam rangka investasi jalan tol itu yang menekan. Sehingga obatnya adalah kontra investasi, yaitu divestasi. Gitu ya. Mungkin itu saya rasa terakhir ya. Mas Eko ada yang mau ditambahkan mungkin? Kalau enggak, kelihatannya semua pertanyaan udah di cover nih Pak. Ya. Oke, ya terima kasih sebelumnya untuk Pak Taufik atas waktunya pagi ini. Ini mungkin agak kurang enak badan, tapi masih menyempatkan Pak untuk. Ya, terima kasih banget itu Pak. Iya, ini Sama-sama. kami terima kasih banget. Ya, bagi teman-teman kalau masih ada pertanyaan boleh ditulis di chat box atau raise hand. Sambil itu saya share juga bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung, yang mungkin kepingin gabung ke grup saham IK Prama. Oke, ya ini info singkat aja, ini pengurus klub di IK Prama Saham Club Pak. Ini info juga ke Pak Taufik dan teman-teman. Nah ini teman-teman kalau yang ingin bergabung ke grup, ada grup WAG, kami ada 4 grup WAG saat ini ya. Pesertanya, jadi anggota kami kurang lebih 700-an orang saat ini ya. Ada 4 grup WAG yang masih available di WAG 4, silakan di-scan. Lalu kami juga ada Telegram IK Prama ya, IK Prama Saham Club. Aktivitas harian kita seperti biasa ya, kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, ya reko-reko, tapi trade on your own risk ya teman-teman ya. Jadi kalau ada reko ya silakan dicermati, mau ikut-ikut, kalau enggak ya enggak, tapi yang penting ya. Dari saya sih itu. Sekali lagi nih terima kasih banyak kepada Pak Taufik. Ini juga kemarin saya baru menghubungi Pak Taufik ini akhir bulan Januari ya, juga lewat bantuan teman-teman dari IK Prama, alumni Prasetya Mulia di Waskita Karya. Ya sebagai informasi juga untuk teman-teman IK Prama, ini dari zaman saya kuliah di Prasetya Mulia, Waskita ini banyak diisi alumni kita, ya. Banyak teman-teman dari Prasetya Mulia sempat juga minta bantuan data juga untuk tugas kuliah. Waktu itu sempat bahkan direkturnya 4 dari 5 itu alumni Prasetya Mulia, Pak Taufik. Mantap ya. Jadi beberapa tahun yang lalu ya, ini kami terima kasih banyak Pak Taufik juga mau bantu kita pagi ini sharing. Kurang lebih begitu, teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya satu, Pak Taufik, ini isu yang berkembang, Pak Taufik, bahwa kemarin kan di akhir tahun ya, kalau nggak salah kan Waskita dapat PMN ya, dapat penyertaan modal pemerintah, lalu ini saham pemerintah naik nih, Pak Taufik. Dari sebelumnya 66% jadi sekitar 75% kalau tidak salah ya. Nah, ke depan dari manajemen Waskita atau dari pemerintah, apakah ada rencana untuk mempertahankan porsi saham yang sekarang atau akan dikembalikan lagi ke yang sebelumnya, Pak? Nah, itu terus strateginya seperti apa? Kurang lebih begitu, Pak Taufik. Terima kasih. Ya, memang isu red issue ini adalah isu yang sensitif terhadap harga, ya kan. Nah, saya juga ngelihat sih dalam semingguan terakhir ini efeknya banyak ya, terutama sejak terakhir kan kebetulan saya dan Pak Dirut paparan ke DPR kemarin tentang rencana update progres Waskita. Nah, sebenarnya pertama adalah red issue itu. Pertama gini, PMN itu kan mekanismenya memang harus melalui red issue ya, masuknya karena kita TBK. Cuma opsinya sebenarnya ada beberapa sih. Pertama adalah red issue tanpa HMETD. Berarti kalau tanpa HMETD ini kita hanya masuk sisi pemerintah, sisi publiknya sebagai existing owner itu nggak usah ditawarin, kan gitu tuh. Itu satu opsi gitu kan. Opsi kedua adalah as it is.
equal aja gitu kan. Jadi tawarin seperti kemarin, porsi pemerintah 75 tetap 75, publik 25 tetap 25. Opsi ketiga adalah kembali ke 6634 sesuai dengan sebelum 2021. Isu terakhir inilah yang kemudian publik bergejolak gitu kan. Saya juga ngelihat sih, publik maksudnya market fansnya waskita, maksudnya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu yang itu. Keputusannya belum diputuskan karena yang mutusin itu bukan kami. Yang mutusin itu nanti dari namanya itu Komite Privatisasi yang dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian. Nah ini kita tunggu aja karena rapatnya pasti dalam waktu yang nggak lama lagi akan diadakan. Nanti dari situ ada. Tapi kami sebenarnya di sisi lain ya, di sisi lain sekarang itu juga ada yang kita lagi dekati, tapi ini belum confirm gitu ya. Ada juga sebenarnya calon standby bayarnya sih, gitu. Sebenarnya juga ada gitu. Jadi yang sensitif itu kan sebenarnya kalau semuanya retail gitu. Kalau retail semua akan inilah ya, akan menunjukkan gesture yang kadang-kadang nggak pas juga gitu. Nanti di sisi publik lah gitu ya, seperti itu. Tapi ini semuanya belum diputusin. Jadi 3 itu opsi kemungkinannya. Kita tunggu aja nanti. Kalau saya juga nunggu sih. Sebenarnya nanti itu yang seperti apa sih yang jadinya nanti. Gitu mungkin ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Taufik. Nah, sama begini Pak Taufik, ini mungkin ya minta pendapat pribadi Bapak lah ya. Maksudnya dalam tren yang sekarang Pak, ini kan banyak perusahaan pemerintah, terutama BUMN, ini kan arahnya kepada pembentukan holding BUMN. Jadi contohnya kalau keuangan ya ada holding BUMN keuangan, gitu ya. Tujuannya apa? Supaya menciptakan satu perusahaan yang secara size itu benar-benar besar gitu ya dan dominan gitu. Nah, di BUMN karya Pak, di dunia BUMN karya ini, apakah sudah pernah ada wacana yang sama Pak? Maksudnya pembentukan holding BUMN karya ini, walaupun ya kita tahu Waskita mungkin saat ini salah satu yang terbesar ya dari sisi aset maupun omset. Nah, apakah ke depan ada wacana seperti itu mungkin supaya bisa bersaing dengan perusahaan BUMN dari luar negeri, Pak, mungkin dari tetangga gitu, yang notabene juga bentuknya holding gitu ya, perusahaan yang besar-besar. Nah, ini menurut Pak Taufik ke depan apakah ada seperti itu, apakah akan lebih baik atau mungkin ada strategi lain begitu, Pak? Terima kasih. Iya, jadi kalau kita refresh itu di sekitar tahun 2019, sebenarnya wacana BUMN holding BUMN karya itu bukan wacana lagi, sudah sampai ke draft PP ya. Sudah selesai diharmonisasi lintas kementerian, tinggal ditandatangani oleh Presiden waktu itu. Bu Menko sudah tanda tangan bahkan. Jadi di alur pembentukan PP itu kalau Bu Menko sudah tanda tangan itu sudah kopnya kop gambar Garuda gitu ya. Itu sudah tinggal ke Setnek dan Presiden tanda tangan. Selesai PP terbit. HK sebagai parent gitu kan. Kita sebagai lain-lain sebagai subsidiary. Tapi itu nggak terjadi. Ya, nggak terjadi, singkat cerita nggak terjadi sampai sekarang. Nah, jadi ada beberapa faktor gitu ya yang membuat itu nggak terjadi. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang petanya di Kementerian BUMN sekarang itu skema poolingnya itu macam-macam gitu. Ada yang bentuknya tuh formal holding ya. Formal holding itu seperti misalnya holding pangan gitu ya. Itu RNI sebagai parent punya anak-anak itu tadinya BUMN seperti Pertani, PPI dan lain itu jadi anak-anak sekarang dia. Itu formal holding seperti itu. Atau seperti Dana Reksa ya. Dana Reksa kan juga sudah mulai. Atau seperti aviasi ya. Aviasi itu sekarang sudah punya anak Angkasa Pura I, Angkasa Pura II dan lain-lain ya. Ada juga yang pola poolingnya itu dititipkan ke vehicle gitu. Vehicle-nya seperti PPA ya. Seperti Indosat karena minoritas dimasukkan darinya punya pemerintah menjadi punyanya PPA sekarang, ownernya kan PPA. Yang kecil-kecil juga sekarang di pool gitu. Jadi disatukan di satu tempat yang pakai vehicle seperti itu. Ada juga yang polanya itu pooling tapi lebih ke ini
lebih ke konsolidasi aja gitu ya. Atau spesialisasi. Jadi seperti BUMN karya masuk ke bagian yang seperti ini. Jadi nggak ada parent dan subsidiary-nya itu di level induknya, tetapi spesialisasinya dibuat. Nah, ini yang sekarang kita kerjakan. Jadi seperti Waskita itu sekarang diarahkan menjadi spesialisasi jalan dan waduk ya infrastruktur air ya, dam segala macam itu, dan seaport dan airport. Itu sekarang spesialisasi Waskita. Kemudian nanti yang level 2 spesialisasinya jalan dan jembatan. Maksudnya apa? Nanti BUMN karya lainnya juga punya spesialisasi yang lain. Maksudnya seperti apa? Jadi di strategi kementerian itu BUMN karya itu akan dibuat seperti bank gitu. Kalau bank itu kan semua bisa melayani nasabah, semua bisa ngasih KPR, semua punya kemampuan dasar. Tetapi kan kita kalau misalnya itu mikro dan ultramikro, UMKM itu ada di BRI. Gitu kan. Kalau corporate ada di Mandiri. Gitu kan. Kalau perumahan ada di BTN gitu. Nah, karya itu akan dibuat seperti itu. Jadi bentuk poolingnya tidak dalam bentuk formal holding gitu ya seperti yang lalu-lalu, tetapi dibuat seperti spesialisasi itu. Kemudian yang kedua sebenarnya kalau dibentuk jadi single entity gitu ya dalam satu holding seperti itu kesulit gini di prakteknya kalau ada bencana di Indonesia yang paling mudah dan paling cepat diinstruksikan untuk bisa mengatasi itu BUMN karya. Misalnya ada gempa bumi gitu ya. Kalau ini digunakan mekanisme ke swasta, yang terjadi tender dulu. Gitu ya. Mekanisme itu agak rumit gitu seperti itu. Nah, sehingga kalau dari kepentingan di sisi realitasnya itu mempunyai beberapa BUMN karya itu jadi enak gitu karena penugasan instruksinya itu bisa jalan. Dan cuma BUMN karya itu perusahaan yang ditugasin nggak ada labanya, tanpa ada laba. Jadi kalau menangani bencana kadang-kadang ya kita juga mikir juga gitu kan. Kalau itu dibikin jadi swasta agak rumit kan. Kalau itu jadi cuma satu doang, arms untuk jalaninnya itu agak lebih rumit. Selain juga masalah nanti tender ya. Tender kalau kita melihat undang-undang kan juga harus minimal 3 dan lain-lain gitu ya. Jadi pemerintah itu punya kepentingan dari sisi itu juga. Nah, itu yang belum sepenuhnya solve, walaupun pastinya wacana menjadi satu holding itu selalu ada ya. Itu mungkin nanti kalau menterinya berubah gitu ya, mungkin juga berubah lagi gitu. Tapi pertimbangannya kemarin seperti itu sih. Sejauh ini apakah efektif? Salah satu faktor yang membuat bottom line-nya BUMN karya itu rusak gitu ya, nggak bagus, adalah banting-bantingan harga sebenarnya. Itu. Kalau kita tender tuh banting-bantingan harga. Kita bisa lihat Silpa, sisa lebih anggaran di Kementerian PUPR itu agak tinggi ya, karena kadang-kadang budgetnya 100 itu, yang menangnya itu 90. Saking banting-bantingannya itu, gitu seperti itu. Dan itu nggak sehat, gitu. Makanya spesialisasi itu perlu dibuat supaya kita juga nggak banting-bantingan lah. Profit itu normal sehingga pada akhirnya itu investor juga happy gitu dari si emiten. Jadi itu banyak faktor ya yang jadi pertimbangan. Sejauh ini sih Kementerian BUMN ngerasa pola spesialisasi untuk karya itu yang paling pas. Gitu. Tapi peta itu bisa berubah untuk di level anak ya. Level anak bisa berubah ini karena sekarang sudah mulai ada wacana misalnya kita pulingkan sisi precast gitu. Ya, precast ini kita pulingkan aja nih kan. Precast itu masing-masing punya. Kalau induknya punya kerjaan, bangunlah anak precast. HK punya HK Aston, gitu kan. Waskita punya Waskita Beton. Wika Beton. Dua-duanya emiten nih, ya WSBP sama Weton kan ini dua-duanya emiten. Gitu kan. Nindya Beton, ada ya Pak Nindya tadi ya, Michael. Semua punya beton, gitu kan. Memangnya kebutuhan beton berapa sih? Gitu. Itu kan betul-betul. Nah, strategi pooling di level induk dengan di level anak itu bisa beda. Dan ini sudah masuk diskusi. Saya kebetulan ikut diskusi juga, tapi memang masih awal ya ini. Kalau di timeline di kajian strategi Kementerian BUMN itu kemungkinan di 2022 atau 2023 akan ada
konsolidasi. Bentuknya seperti apa, saya juga belum tahu ya. Tapi kalau beton, misalnya contohnya, mungkin polanya ya bisa jadi mirip seperti properti. Kalau properti ini kan di pool, nggak cuma yang karya, tapi non karya di bawah Wika Realty. Kan gitu tuh, di pool kan. Dan poolingnya itu tidak dalam bentuk formal holding, tidak dalam bentuk spesialisasi, gitu ya, nggak dalam bentuk konsolidasi, tapi dalam bentuk in-bank. Jadi kayak share swap, in-banknya dimasukin, nanti di atasnya itu si owner yang punya aset itu menjadi pemegang saham. Jadi ada share swap gitu. Nah, itu sudah terjadi di Wika Realty. Jadi itu apakah pola nanti konsolidasi di beton akan seperti itu? Bisa iya, bisa enggak. Ini saya ngasih bocoran untuk yang kayak yang emiten beton nih. Jadi, arahnya itu ada yang model seperti itu nantinya. Cuma ini masih dibahas di Kementerian BUMN itu kan banyak tim PMO ya, PMO untuk bahas-bahas ini ya. Itu kebetulan saya join lah di banyak tim PMO itu. Jadi ada lagi tuh wacana ke sana. Iya. Berarti kerjasamanya ini katakanlah mirip-mirip JO gitulah ya Pak ya, joint operation, tapi penyertaan modalnya berupa in-bank ya, peralatan gitu ya Pak ya. Yang mana? Yang mana nih? Yang contohnya tadi yang beton Pak. Kalau yang beton itu belum ada bentuknya ya. Oh belum, oke. Belum ada. Yang sudah ada bentuk itu yang properti. Kalau yang properti itu simpelnya misalnya Pegadaian gitu ya. Yang sudah masuk ini kan Pegadaian sama HIN ya, Hotel Indonesia Natur ya. Itu mereka aset-asetnya itu di in-bank hotel gitu ya, terutama hotel lah itu ya. Di in-bank ke Waskita Realty gitu. Nah, kemudian nanti HIN dan Pegadaian menjadi pemegang saham Waskita Realty. Jadi di swap gitu. Di swap seperti itu. Nah, kemudian di rebranding semua. Sekarang kan hotel BUMN sekarang punya nama yang sama. Namanya nama Sansekerta. Saya agak lupa sih namanya apa. Sekarang punya itu ya, sudah punya rebranding ulang gitu. Kemudian nanti ya logikanya adalah begitu terjadi aset pooling, biasanya sih terjadi sekuritisasi ya. Biasanya gitu sih kalau logika investment bankingnya begitu, tapi ya nggak tahu ya. Tergantung ownernya mau diapain nih, gitu kan nanti. Kira-kira gitu sih. Nah, itu yang mungkin terjadi itu di sektor beton, mungkin ya, mungkin. Tapi ini belum sih. Minimal nunggu SBP beres dulu mungkin di PKPU. Baru nanti bisa lebih enak bertanya. Gitu ya. Gitu. Siap. Menarik nih Pak paparannya. Terima kasih banget banyak atas waktunya. Terakhir ada info bahwa direksi ikut buy ya Pak. Benar nggak sih Pak saham WSKT? Oh, yang kemarin iya. Dan saya rasanya paling banyak nih. Bapak katanya 3 juta lembar ya? Iya, 3,1 juta lembar. Ya. Untuk menunjukkan support ya. Betul. Dan untuk menunjukkan arah perbaikan. Kalau saya ini kan value investor ya, saya ini aliran LKH gitu. Jadi saya itu bukan yang daily. Kalau daily saya tahu kok bahwa ini akan volatil terus sampai akhir tahun inilah itu akan volatil terus gitu ya. Tapi setelah itu seperti saya bilang tadi, seperti saya info di awal tadi ya. Begitu saya duduk di posisi ini, saya tahu bahwa kita akan mengalami pain period gitu. Jadi kalau waktu itu ya saya bercanda gitu ya sama teman-teman gitu ya. Ini tuh mirip seperti cerita Nabi Yusuf nih. Kita akan mengalami 7 musim kering, kemudian kita akan mengalami 7 musim panen gitu. Kita akan mengalami pain period ini. Kenapa? Karena kalau mau di make up doang, kayaknya pendek doang ini umurnya gitu. Bisa sih, bukan berarti saya nggak bisa, saya bisa aja, saya make up gitu ya. Pencitraan gitu ya. Tapi ini kelihatannya nggak menyelesaikan masalah. Gitu. Kalau mau menyelesaikan masalah, ya seat belt-nya masih kuat. Karena guncangannya kayaknya banyak nih. Gitu. Kalau kami ngelihatnya, guncangan di tahun ini sebenarnya jauh lebih ringan dibanding tahun lalu. Cuma lebih terekspos ke publik dibanding tahun lalu. Sehingga publik yang terguncang gitu. Kalau kami sih, kalau saya ngelihatnya sih biasa-biasa aja karena tahun lalu saya nggak tidur, tahun ini masih bisa tidur gitu. Ibaratnya gitu ya. Jadi guncangannya itu sudah agak
turun gitu. Jadi kalau yang di inner circle-nya Kementerian Keuangan, BUMN itu sudah ngelihat, oh waskita sudah mendingan. Jadi kalau saya ketemu Pak Wamen kemarin, kira-kira Pak Wamen tuh gini ngelihatnya. Pak sekarang yang paling rumit siapa? Garuda. Oh, berarti saya udah turun rankingnya. Karena tahun lalu saya disamain sama Garuda, saya bilang. Waskita enggak, waskita ntar aja deh gitu. Kan masih ada nih KI, kata dia nih, kereta cepat belum beres. Ini, oh, berarti ranking saya udah turun ya Pak. Itu kan. Berarti udah better gitu. Cuma publik kan kaget-kaget. Seperti misalnya PKPU ya. PKPU itu adalah solusi yang paling baik gitu. Karena tiap kali kita mau sepakat dengan lender selalu ada permohonan PKPU dari vendor. Vendor 1.200. Segimana saya ngelola 1.200 orang ini walaupun sudah sepakat berubah lagi dia gitu. Jadi tidak ada kepastian dan biaya ketidakpastian itu bisa dimasukkan dalam laporan keuangan kan. Interest meningkat gitu. Pasti meningkat. Karena kalau nggak ada kepastian interest pasti nggak meningkat. Karena nggak jelas gitu settlement-nya. Kemudian juga overhead pasti bingung karyawan, Pak ini jadi settlement enggak, akhirnya jadi tenaga ahli terus, konsultan ada terus dan lain-lain. Jadi ini contoh sederhana ya. Jadi PKPU itu sebenarnya arena untuk memastikan. Gitu. Coba buat kami yang sudah menggodok sejak tahun lalu, kita kan nggak ke publik gitu. Tapi begitu PKPU muncul beritanya, suspend. Gitu ya. PKPU standstill by law, ya otomatis obligasi bunganya nggak boleh dibayar, suspend gitu. Semua teriak-teriak, nyangkut terus ya. Cut loss bisa telat gitu kan. Jadi kita ngelihatnya ya nggak apa-apa, itu adalah pain period. Insya Allah selesai di semester 1 inilah. Itu adalah pain period. Setelah itu kita bisa punya pondasi yang kuat. Setelah pondasinya kuat terserah nanti. Karena prinsipnya sama seperti tadi itu ya. Begitu aset sudah terpool, logikanya adalah sekuritisasi. Nah, begitu waskita nanti sudah punya fondasi yang kuat, logikanya adalah ekspansi. Gitu. Nah, itu kita tunggu aja. Karena tugas saya kan kayak montir ya, jadi benerin gitu ya, benerin fundamentalnya. Untuk ekspansi nanti kita lihat. Gitu. Sudah mulai ada bibit-bibitnya sih, tapi mungkin kalau cerita yang enak-enak itu lebih gampang sih. Kita cerita yang ini aja yang susah. Cerita susah gitu ya. Gitu mungkin. Siap. Terima kasih Pak. Pemaparan yang luar biasa. Kelihatannya harapannya luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa jadi turnaround yang baik buat waskita nih. Kalau melihat 8 stream penyihatan keuangan waskita yang udah berjalan, practically semuanya udah selesai. Kelihatannya tinggal sedikit yang on progress. Kita sendiri jadi ikut confident nih kelihatannya nih. Siap. Kalau gitu mungkin Pak Taufik mau saya ucapin terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin kalau boleh Pak Eko kita foto bersama kali ya Pak ya. Boleh. Kita, Bapak Ibu mohon dibuka kameranya bagi yang masih stay. Ya, supaya bisa bareng-bareng. Nanti siap semuanya. View-nya saya bikin galeri. Pak Eko yang keep atau apa Pak? Boleh, saya yang foto ya. Kita smile aja. Ini saya pakai layar besar, cukup 1 frame. 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih. Ya, thank you. Terima kasih Sama-sama. Pak Taufik. Kalau gitu Ya, saya pamit terima kasih. ya, Bapak Ibu. Ya, thank you. Ya, Terima terima kasih banyak Pak Taufik. Terima Semoga sukses dengan restrukturisasinya Pak. Ini sudah ada tanda-tanda perbaikan ya dari berita-berita yang beredar. Sehat-sehat selalu juga untuk Bapak dan keluarga. Sehat juga untuk teman-teman IKA Prama Saham. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, pamit ya. Makasih semua. Ya, terima kasih Pak. Ya.